Baik, terima kasih. Enak banget ya Gus ya, jawabnya sambil baca catatan tadi. Gus Muhaimin ini lucu ya. Menanyakan masalah lingkungan hidup, tapi itu kok pakai botol-botol plastik itu. Padahal saya, Pak Ganjar, Prof Mahfud pakai botol kaca. Itu gimana itu komitmennya? Botol plastik semua itu. Ini tadi tidak saya jelaskan karena kan beliau kan seorang profesor. Saya lagi nyari jawabannya Prof Mahfud. Saya nyari-nyari di mana ini jawabannya. Kok nggak ketemu jawabannya? Gibran, apakah akan digunakan? Akan saya gunakan apabila pertanyaannya belum jelas. Bagaimana Gus? Cukup. Saya jelaskan juga nggak apa-apa. Singkatan dan terminologi mohon dijelaskan. Mas Gibran. Saya juga ingin mencari itu jawabannya ngawur juga tuh. Gila nih. Ngarang-ngarang ndak karuan mengkaitkan dengan sesuatu yang tidak ada, gitu ya. Begini loh, kalau akademis itu gampangnya kalau bertanya yang kayak gitu-gitu tuh recehan, gitu. Recehan. Oleh sebab itu tidak layak dijawab menurut saya. Terima kasih. Tenang Pak Gibran. Semua ada etikanya. Termasuk kita diskusi di sini bukan tebak-tebakan definisi, tebak-tebakan singkatan. Kita levelnya adalah policy dan kebijakan. Sekali lagi, intinya bukan hanya etika lingkungan, tetapi etika bahwa forum ini adalah forum policy yang berharga. Jangan-jangan kalau kita tebak-tebakan definisi di sini, saya ragu kita ini levelnya SD, SMP, atau jangan-jangan ijazah kita palsu semua di sini. Kalau substansinya kuat nggak perlu banyak atraksi, tapi kalau substansinya lemah harus ditutupi dengan atraksi. Oke? Itu sederhana sekali. Yang kedua, ketika kita menyampaikan gagasan, akan bisa terlihat mana gagasan yang otentik, mana yang kosmetik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel Yoga Sander News, channel yang mereaksi topik-topik yang kami namakan dengan Kopaja News, yaitu berita-berita kondisi politik, agama Islam dan dikaitkan dengan jejak digital Anda, yang berisi tentang komentar dan pendapat dari para netizen. Dalam kesempatan kali ini saya doakan Anda semua selalu dalam keadaan sehat, dimudahkan segala urusannya, dan dilimpahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Baik, langsung saja teman-teman, kita masih akan mereaksi jalannya perdebatan Cawapres kedua hari Minggu yang lalu ya. Karena dari sana ternyata banyak yang mengkritik Cawapres dari Paslon 02, yaitu Mas Gibran. Tetapi sekaligus banyak juga yang membela, terutama dari para pendukung dan juru bicara TKN Paslon 02 di berbagai forum diskusi. Dari tayangan video di awal tadi jelas terlihat bahwa Gibran ini masih menerapkan strategi debat yang sama dengan yang pertama. Sayangnya kondisinya sudah sangat berbeda. Hal ini mengakibatkan blunder yang luar biasa menurut pandangan banyak orang, termasuk saya ya, bahkan menjadi bumerang. Kita harus ingat dalam strategi pertempuran termasuk forum debat akan sangat naif apabila tetap menggunakan strategi yang sama. Karena lawan debat telah mempelajari dan sudah siap apabila hal tersebut dipakai lagi. Demikian juga dengan masyarakat juga sudah tahu tentunya dari banyaknya pembahasan pasca debat. Pada debat pertama, kondisi Mas Gibran saat itu adalah underdog. Sehingga ketika dia tampil di luar ekspektasi sudah cukup membawa dampak positif, misalnya dianggap paling menguasai jalannya debat, walaupun banyak pengamat menilai hanya di tataran show-nya, bukan substansinya. Yang kedua, Mas Gibran lupa bahwa Caimin atau Gus Muhaimin Iskandar masih ewuh bekewuh, belum lepas sesuai jati dirinya karena ada beberapa menteri dari partainya masih aktif di bawah Pak Jokowi, sehingga Caimin mengambil resiko menahan diri sehingga tidak keluar dan praktis memperoleh banyak kritikan dan bahkan dinilai terbawah dalam debat. Sedangkan Pak Mahfud juga sama, masih menahan diri karena ewuh bekewuhnya kepada Pak Jokowi sebagai presiden yang menjadi ayah Gibran. Lebih-lebih Pak Mahfud masih aktif juga. Di debat Cawapres kedua tentu Gus Muhaimin dan Pak Mahfud MD tidak akan ambil resiko setelah mempelajari masukan dari timnya.
kritikan dan respon dari netizen dan masyarakat umum apabila tidak lepas akan berpengaruh kepada kontestasi pasangan mereka. Kedua, misalnya mengenai singkatan dan terminologi masih dipakai dengan sangat terang benderang oleh Gibran, padahal sudah diingatkan oleh moderator berulang kali, bermaksud menjebak lawan dalam hal ini kepada Caimin dengan LFP-nya, lithium ferrofosfat, yang ditanyakan secara parsial. Berikutnya Gibran menyasar Pak Mahfud MD dengan menanyakan tentang greenflation yang juga terang benderang berupa istilah atau terminologi tanpa penjelasan menyeluruh. Di sini best momennya, puncaknya Gibran dinilai tidak beretika karena merespon dengan gestur atau act out ala-ala komika stand up comedy, mencari-cari jawaban Pak Mahfud dengan menempelkan tangan di dahi dan membungkuk-bungkuk seolah-olah mencari jawaban. Dan sekali lagi Gibran diulti oleh Pak Mahfud dengan menegaskan bahwa tidak perlu menjawab karena pertanyaannya receh dan tidak layak dijawab karena mengada-ada. Oke teman-teman, kita lanjut ke video berikutnya tentang komentar dari pengamat hasil dari gimmick-gimmick yang berlebihan ini. Debat kemarin menurut saya ya, di satu sisi sebenarnya dari substansi, terutama di segmen 1, 2, dan 3 itu cukup. Tetapi kemudian itu terdistorsi ya di segmen 4, 5, itu dengan gimmick yang menurut saya over ya, dari seharusnya dari takaran panggung megah namanya presidential debate ya, karena debat capres dan debat cawapres itu kan presidensial dan penting dalam konteks dua hal. Pertama, membangun narasi kepemimpinan, terutama menyangkut kebijakan atau levelnya itu level kebijakan yang akan diambil. Masuk di dalamnya adalah komitmen ya kepemimpinan. Dan yang kedua soal kematangan ya dalam leadership, terutama itu terpancar dari ya dimulai dari debat ketika berada dalam tekanan, bagaimana kematangan seseorang calon pemimpin itu diuji di situ. Misalnya saya sebut ya aspek pengelolaan emosi. Ya ini kan menjadi penting, termasuk juga etika. Kenapa? Kepemimpinan tanpa etika menurut saya menjadi berada di titik nadir ya. Jadi tidak ada negara demokrasi yang hanya berasas pada hukum, tetapi juga harus berporos pada etika begitu. Ya baik teman-teman, tadi pendapat dari pakar komunikasi politik ya yang memaparkan tentang jalannya debat. Dia menilai ada beberapa poin yang perlu digarisbawahi. Yang pertama, di segmen 1-3 sebetulnya cukup baik ya jalannya perdebatan itu. Kemudian terdistorsi, ya kita akhirnya beralih kepada gimmick-gimmick yang berlebih. Oke baik teman-teman, kita akan lanjut kepada pakar ekspresi ya tentang debat cawapres yang telah terjadi. Kita lihat videonya. Kata songong gitu ya. Nah ini muncul ketika masyarakat sendiri mendapatkan suatu rasa bahwa yang sedang berbicara ini menampilkan kesongongan. Nah, terus juga kalau kita lihat lagi ada gerakan pantomim gitu ya, mencari jawaban. Itu mengagetkan mungkin ya. Ini mengagetkan. Nah, pertanyaan kita adalah, Mbak Monik, mohon maaf ya, dengan tidak mengurangi rasa hormat saya kepada semuanya, itu orang tua loh yang digituin. Itu loh Mbak, itu sih cuma itu aja sih. Nah, yang akan menjadi pertanyaan kita ini genuine atau memang sudah dipersiapkan? Ada nggak? Saya melihat ada jeda nih, jadi artinya memang udah siap dengan gaya ini. Tidak natural, Mbak, ya? Tidak natural karena gini, kalau kita melihat naturalnya seorang Mas Gibran gitu ya, ini tidak seperti ini. Maka ini justru ditampilkan dan kita lihat juga out of podium. Ketika tadinya yang underdog, terus kemudian di rating dengan baik pada saat itu, kemudian wah pengen ada satu apresiasi yang lebih tinggi lagi gitu ya, sehingga muncullah yang dirasakan oleh masyarakat songong. Nah artinya songong yang dirasakan oleh masyarakat ini apakah diamati dengan gestur dan mikroekspresinya juga hal yang demikian ternyata mendukung begitu. Oke, jadi ada songong, ada keringe, ada savage, ada tengil. Baik teman-teman, dari pendapat pakar ekspresi tadi menjelaskan bahwa apa yang dilakukan oleh Cawapres 02 ini sebetulnya tidak genuine ya, apalagi dilihat dari karakter Mas Gibran yang cukup pendiam sebetulnya. Tentunya ini akan dinilai oleh khalayak umum bahwa ini telah dipersiapkan karena ada jeda
yang terlihat dan tidak natural atau genuine menurut pakar ekspresi ini ya. Jadi kita melihat bahwa apa yang dilakukan oleh Mas Gibran ini sebetulnya menonjolkan gimmick ya, yang kemudian dinilai oleh para netizen tidak beretika. Dan tentunya ini kemudian dijawab oleh juru bicara TKN pasangan calon 02 ini dengan menilai bahwa gaya Mas Gibran adalah gaya anak muda yang tentu berbeda dengan gaya Cak Muhaimin dan Pak Mahfud MD. Tapi menurut hemat saya dan banyak masyarakat pada umumnya menilai bahwa apakah Mas Gibran ini mewakili anak muda? Karena anak muda boleh saja menjadi pemimpin, usia muda boleh menjadi pemimpin, tetapi dalam konteks ini apakah Mas Gibran telah memenuhi syarat-syarat sebagai pemimpin yang sebetulnya banyak juga masyarakat mengetahui bahwa yang pertama tentu berintegritas, yang kedua matang secara emosional ya atau kecerdasan emosional, kemudian kecerdasan intelektualnya, dan yang terakhir tentu menjunjung tinggi etika. Ya saya pikir teman-teman bisa menilai dari apa yang telah kita lihat tadi ya. Baik teman-teman, kita akan mencoba kembali lanjut ke video berikutnya ya, berkenaan dengan apa kata netizen. Apa tuh? Nyari apa tuh? Nyari apa tuh? Nyari pertanyaan untuk Viko. Kenapa sih? Apa menurut Viko gimana? Tadi sudah betul belum langkahnya Pak Mahfud tadi untuk tidak menjawab itu? Pertanyaan receh kata Pak Mahfud. Iya, nggak karuan ngomong itu. Iya, kalau dibilang tidak layak ditanyakan, emang maksud saya itu lagi kelas apa, terus dia bahas apa gitu, kayak lagi misalkan lagi kuliah, Ya. ada dosen ngajar, terus dia nanya, Pak, cara deketin si Najwa gimana ya gitu, maksudnya padahal itu pelajaran kimia dasar gitu, nggak masuk. Masuk. Jadi kalau dosennya nggak mau jawab, Ya. normal gitu. Ya. Itu reaksi yang normal dari Pak Mahfud menurut Coki. Reaksi yang menganggap diri lebih baik daripada orang lain kan? Apa? Sok, itu adalah reaksi karena di lingkaran akademisi, akademik itu debat-debat akademik, emang tidak ada pertanyaan yang selesai aja gitu. Dari pertanyaan itu dia akan menjelaskan, karena tujuan orang bertanya itu adalah agar audiens semuanya paham dengan apa yang kita bicarakan. Ngerti. Kalau hanya ingin menunjukkan saya lebih hebat dari Anda, ya itu bukan di forum yang mencerahkan. Ya, masalahnya gini, udah 2 kali Gibran ya, dia pakai istilah-istilah termutakhir. Ya. Yang kayaknya yang tahu tuh cuma orang yang S3 di bidang itu gitu. Greenflation aja. Semua orang di studio tadi kira dia ngomong green fashion. Ya. Fashion orang kayak daun-daun. Ke Pak Mahfud, pas denger green fashion, gue kira orang pakai bendera PKB loh. Iya teman-teman, tadi itu pendapat dari beberapa netizen ya. Itu tadi di podcastnya Mbak Najwa Shihab yang mengundang para komika mengomentari jalannya perdebatan yang telah dilakukan minggu lalu ya. Dan memang seiring dengan pendapat pengamat tadi ya, bahwa ada beberapa hal yang memang terlihat oleh netizen itu dianggap tidak beretika. Yang kedua, beberapa jawaban-jawaban atau pertanyaan yang dilontarkan oleh calon pasangan Cawapres 02 ini itu tidak menjelaskan secara komprehensif ya, dan tidak nyambung jadinya ya dengan apa yang dijawab oleh lawan debatnya. Padahal ini kan untuk menjelaskan kepada khalayak umum, tidak hanya berdebat di tataran mereka berdua gitu ya. Oke teman-teman, kita akan coba lanjut kepada data analitik sentimen netizen pasca debat Cawapres yang kedua ini. Kita lihat videonya. Perdebatan malam ini cukup ramai, bahkan kalau saya lihat sebenarnya agak lebih ramai daripada yang kemarin tuh, daripada debat Cawapres kemarin. Dan kalau kita lihat datanya, memang Pak Muhaimin itu lebih tinggi percakapannya dibanding Pak Gibran, apalagi Pak Mahfud. Pak Mahfud ini konsisten nih, volume perbincangannya selalu lebih rendah daripada yang lain. Ya. Pak Gibran ini volumenya tinggi, terutama karena banyak sekali trending topik yang berkaitan dengan dia. Ada songong, ada cringe, lalu ada lain-lainnya, dan kebanyakan nanti kita lihat sentimennya.
Sedangkan Pak Muhaimin Iskandar banyak sekali kali ini dibicarakan dan didukung perbincangannya oleh teman-teman pembela K-pop. Jadi kalau sebelum-sebelumnya Pak Muhaimin ini agak banyak kritiknya, pada hari ini dia cukup lebih banyak diapresiasi, terutama karena tampilannya malam ini tidak lebih buruk daripada yang kemarin, kayak gitu ya. Kalau kita lihat sentimennya kelihatan sekali ini, karena banyak sekali perbincangan-perbincangan negatif itu pada Pak Gibran, terutama itu tadi ya, ada songong, ada cering dan seterusnya. Itu Pak Gibran otomatis mendapatkan sentimen negatif paling tinggi. 64% perbincangan pada Pak Gibran itu negatif. Beberapa hal ya sebenarnya dari awal Pak Gibran itu diapresiasi. Awalnya diapresiasi karena dia dianggap tenang dalam menyampaikan menyampaikan visi misinya. Tetapi ketika Pak Gibran menampilkan gestur-gestur yang dianggap kurang sopan, nah itu publik mulai bereaksi negatif tuh. Pak Mahfud itu juga positifnya tinggi, tapi negatif secara keseluruhan lebih tinggi daripada Pak Muhaimin. Terutama karena Pak Mahfud ini dinilai agak mengambang atau kurang nyambung ketika menjelaskan tentang green inflation. Nah, pada saat itu tuh, sedangkan Caimin ada debat kali ini menjadi dirinya sendiri dan itu membuat dia diapresiasi. Tidak lagi pakai seperti debat sebelumnya, tetapi kali ini lebih santai, lebih rileks dan itu apresiasi tertinggi pada Pak Muhaimin. Ya teman-teman, itu tadi data analitik sentimen netizen ya, pasca debat Cawapres yang dijelaskan oleh pakar tadi, bahwa nyambung juga ya dengan apa yang kita bahas di awal tadi, bahwa Pak Muhaimin sudah lepas ya dari ewuh-bekewuhnya sehingga menjadi sosok yang menjadi dirinya sendiri, sehingga dia lepas dan lugas menjawab segala pertanyaan, bahkan bisa mengcounter pancingan-pancingan atau gimmick-gimmick yang diberikan oleh Mas Gibran. Dan yang kedua, dari Pak Mahfud sebetulnya juga bagus, tetapi karena jebakan dari pertanyaan yang tidak komprehensif, sehingga Prof. Mahfud ada miss atau tidak tepat di dalam menjawab dan juga terpancing dengan memberikan ulti yang cukup keras ya. Ini akhirnya mungkin mengakibatkan netizen secara positif sentimennya lebih kecil dibanding Pak Muhaimin. Dan yang terakhir tentunya Mas Gibran, ini sangat paralel dengan apa yang kita bahas di awal tadi, bahwa terlalu over. Padahal di segmen pertama sampai dengan segmen ketiga, tiga-tiganya sangat baik. Bahkan Mas Gibran yang dianggap masih muda cukup kuat juga ya dalam hafalan dan mempelajari berbagai topik ya. Tapi akhirnya memang kematangan emosional seorang pemimpin ini diuji di sini, sehingga saya nggak tahu ya apa yang menjadi pemikiran sehingga memberikan gimmick-gimmick yang tidak perlu dan over yang akhirnya mendegradasi nilai dari Mas Gibran sendiri. Tentunya ini juga masukan dari timnya, kita tidak tahu, bahkan menyebut dengan tim lain ya, dalam hal ini Pak Tom Lembong yang di luar forum. Ini apa gunanya sebetulnya? Baik teman-teman, cukup sekian video kali ini. Berikan komentar dan pendapat Anda, like dan subscribe bila Anda suka, dan kita berjumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.